semuanya, saya Arona Bremana Tarigan, NIM 71 2018 108. Nah, saya akan membahas suatu topik besar, yaitu kondisi kepemimpinan gereja. Kita sudah ketahui bahwa apa itu arti kepemimpinan. Nah, seperti dapat kita lihat bahwa kepemimpinan secara umum yaitu merupakan pelaksanaan kekuasaan, baik itu dalam bidang politik, organisasi, dan hal-hal lainnya. Nah, tetapi kepemimpinan yang kita ketahui secara umum itu sangat berbeda maknanya dan artiannya dalam kepemimpinan dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja itu merupakan suatu panggilan yang pada akhirnya melakukan sebuah pelayanan yang bertujuan kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Nah, kepemimpinan dalam gereja itu terjadi karena ada hal yang murni ketulusan dalam diri. Nah, yang pada akhirnya ada suatu perbedaan makna dan juga arti dalam kepemimpinan secara umum dan juga kepemimpinan di dalam gereja. Nah, saya sebagai seorang yang bersinode di GBKP, yang di dalam sistemnya itu ada 3 tingkat kepemimpinan, yaitu kepemimpinan penderaman atau sinode, kepemimpinan klasis, dan juga kepemimpinan runggun. Nah, saya melihat dalam sudut kepemimpinan terkecil dalam sinode saya itu pada runggun. Nah, saya menganalisa bahwa adanya seorang pemimpin dalam gereja atau dalam runggun itu ada faktor lain yang dilaksanakannya, seperti adanya suatu keinginan memiliki suatu status sosial atau keinginan pribadi dan juga keinginan keluarga. Nah, yang pada akhirnya hakikat kepemimpinan dalam gereja itu dimaknakan itu secara umum. Nah, kita ketahui bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu panggilan. Nah, yang saya lihat uh, di gereja sinode saya begitu, kepemimpinan itu bukan lagi sebuah panggilan, tapi sebuah kepentingan atau melakukan pelaksanaan kekuasaan. Nah, yang pada akhirnya seorang pemimpin itu melakukan kehendaknya sendiri, di mana tidak terjadi lagi kehendak yang murni seperti yang diajarkan oleh kepala gereja. Nah, oleh karena itu di sini yang saya lihat seharusnya yang dilaksanakan oleh para pemimpin gereja, yang dia melaksanakan kepemimpinannya itu, para pemimpin itu harus melakukan apa yang betul-betul murni, apa yang betul-betul menjadi panggilan sebagai seorang pelayan di dalam gereja. Nah, yang pada akhirnya hakikat dalam memimpin itu, hakikat kepemimpinan dalam Kristen itu benar-benar terjadi. Nah, dan juga tidak ada hal yang menjadi melenceng dalam kepemimpinan dalam gereja yang dapat kita lihat bahwa kepemimpinan itu yang dijalankan atas ketulusan, adanya kemurnian hati, dan juga adanya sebuah kepedulian. Nah, oleh karena itu kepemimpinan itu merupakan panggilan yang betul-betul. Itu kepemimpinan di dalam gereja harus menjalankan panggilan akan kebesaran Allah, sehingga jemaat gereja merasakan kebesaran Allah tersebut. Sekian dan terima kasih.